Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat para dewan juri, hadirin sahabat dai dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak bertahan satu jika ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cetik dan si tampan, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan sang Rasul pilihan. Semoga di akhirat kan dapat syafaat Nabi Muhammad sang pemimpin umat. Nabi Muhammad sang pemimpin umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya bertausiah dengan tema mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak karimah. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak masuk dan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, dan gaya berpakaian. Apabila hal tersebut memberikan dampak positif, tentu akan berdampak baik bagi kita. Namun, bagaimana jika hal tersebut justru memberikan dampak negatif? Maka akan berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda saat ini banyak yang terjerumus di dalam pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan betapa banyak generasi muda yang terpengaruh negatif oleh masuknya budaya barat. Kebanyakan dari mereka yang berpakaian ketat, tawuran, sampai berzina. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam lubang kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti ini terjadi karena banyak generasi muda yang tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan sedikit sekali pengetahuannya tentang ilmu agama. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, disinilah pentingnya kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas? Ialah generasi yang dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang tidak hanya pintar, melainkan bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita lihat pada sisi lainnya dari dampak negatif masuknya budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena banyak generasi muda masa kini yang mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti sabu dan ganja. Padahal larangan Allah tentang mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran
Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada hanya kerusakan, terutama rusaknya kesehatan. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin umat jika kita sering sakit? Rasulullah berkata, kesehatan adalah nikmat yang paling penting. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbun fi ma katsirun minan nasi sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak memperhatikannya adalah kesehatan dan waktu luang. Kita sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah bersabda, "Aqwalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Artinya, akhlak buruk pada seseorang menunjukkan semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini banyak generasi muda yang akhlaknya belum baik. Jika dipanggil orang tuanya, tidak segera menjawab, melainkan asik saja bermain dengan gadgetnya. Dinasehati sedikit oleh ustaz-ustaznya, langsung cemberut, baper. Lagi naik kereta misalnya, antum mendapatkan tempat duduk, sementara datang seorang ibu yang sudah agak tua tidak mendapatkan tempat duduk, langsung antum pura-pura tidur supaya tidak disuruh berdiri. Adakah yang seperti itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bermacam potret yang tadi digambarkan bukanlah potret generasi muda yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lantas, seperti apa generasi muda yang diharapkan oleh bangsa Indonesia? Yakni generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan generasi yang brilian ini, terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu, terutama ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, berbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sebab kebaikan akhlaknya akan pula menular kepada kita. Dan yang terakhir, berbanyaklah kegiatan yang positif, seperti mengikuti kajian, belajar Al-Quran, aktif di dalam kegiatan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana Al-Hikmah menggambarkan di dalam syairnya, wahai para generasi muda, sesungguhnya di tangan mula urusan rakyat dan di setiap langkah mula kehidupan mereka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.